Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mengenai pandemik kali ini, tentunya negara kita tidak main-main untuk mengatasinya. Karena ini adalah permasalahan serius umat manusia seluruh dunia. Dan mengenai vaksin, penting bagi kita untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penelitian dan pengembangan, produksi dan distribusi vaksin, serta meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauannya di negara berkembang, sehingga siapapun dapat mengakses dan membeli vaksin yang mereka butuhkan. Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak di bidang pengendalian penyakit menular, kesehatan masyarakat, pengobatan tradisional, dan bidang lainnya untuk bersama-sama melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Ini semua kami lakukan demi bangsa dan negara. Yang tadi itu ialah pidato pimpinan sebuah negara yang tersohor. Lihat saja cara ia berpidato. Sungguh sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Kayak nggak asing dengan istilah itu. Tapi ya sudahlah, ada yang lebih genting daripada arti sebuah istilah, yaitu pandemik. Kenapa genting? Konon ceritanya dunia sangat keteteran dalam menghadapi pandemik ini. Ada yang bilang ini hanya kepentingan bisnis, konspirasi, atau bahkan kiamat. Dan kalau kita dalami lagi konsep pandemik ini, semuanya tak lepas dari bisnis. Tapi tenang saudara-saudara, saya di sini bukan ceramah soal bisnis, apalagi agama. Ini lebih penting daripada semua itu, yaitu pandemik. Seperti kita semua tahu, dalam pandemi kali ini, pahlawan bisa jadi penjahat, penjahat bisa jadi pahlawan. Memang, sebuah sistem yang sangat menakutkan. Apalagi buat seorang berdikari seperti saya ini. Niatnya jadi pahlawan, taunya... Baiklah, saya akan bercerita dengan jujur. Kan katanya berani jujur itu hebat. Bukan lagi hebat, nantinya juga akan dipecat. Memang betul kata pepatah. Negara ini tidak kekurangan orang hebat, tapi kekurangan orang jujur. Ya sudahlah, bicara tentang orang jujur tak akan ada habisnya. Mungkin saya sendiri juga pernah tidak jujur. Ya itu dulu.
Dulu semasa saya sedang jatuh cinta sama office boy di kampus saya. Waktu itu saya sering berbohong dengan pura-pura sakit, kemudian tidak mengikuti perkuliahan. Demi apa lagi kalau bukan demi cinta? Dan tentunya agar bisa berkencan dengan Mas Boy U itu. Kami sangat mendambakan sebuah pernikahan. Punya anak, punya rumah, liburan bersama keluarga. Tapi takdir berkata lain. Saya ingat betul, waktu itu tanggal 31 Agustus ia berkata, "Saya ini hanyalah lelaki yang bekerja jadi tukang bersih-bersih. Mana mungkin bisa bersanding di pelaminan bersama calon dokter pintar dan cantik sepertimu. Loh, kalau seandainya kita jadi menikah, kelak kamu akan merendahkan saya karena pekerjaan." Sejujurnya, saya tidak masalah mengenai pekerjaan dia. Yang penting halal. Tapi, ya apa boleh buat. Mungkin perempuan berkarir tinggi seperti saya susah mendapatkan jodoh. Persetan dengan jodoh. Siapa bilang pandemi melumpuhkan dunia? Justru dengan adanya pandemi inilah akal manusia semakin terasah. Ya minimal untuk bertahan hidup. Sama seperti saya, untuk bertahan hidup pun saya harus mengasah akal. Tentunya dengan bekal pendidikan medis yang bertahun-tahun saya tempuh, saya berusaha membuat gebrakan baru dengan membantu pemerintah setempat. Ya, satu-satunya cara ialah dengan menemukan vaksin yang tepat dan efisien bagi masyarakat kita. Berbulan-bulan saya membuat penelitian, menghabiskan waktu di laboratorium ini tanpa bantuan sepeser pun dari negara. Dengan maksud ingin menciptakan sebuah vaksin yang dapat digunakan oleh seluruh penduduk dunia. Dan akhirnya vaksin itu pun terwujud. Tenang, vaksin ini tidak bahaya kok. Lihat saja muka ini. Sama sekali tidak mencerminkan penjahat, bukan? Saya kira Anda memahami tentang hal ini. Jadi, agar tidak menimbulkan kecurigaan, saya akan kasih tahu komposisi vaksin sehat tentrem. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu filosofi sehat tentrem. Sehat itu ya harus jasmani dan rohani. Tentrem, hidup penuh kedamaian. Jadi kalau digabung ya orang yang sehat secara jasmani dan rohani, hidup dalam penuh kedamaian. Menarik bukan? Oh iya, hampir lupa. Ini adalah komposisi vaksin sehat tentrem. L-histidin, L-histidin hidroklorid monohidrat, magnesium klorida deksahidrat, polisorbate actin, etanol, sukrosa, natrium klorida deksahidrat, deksahidrat edetat dihidrat, dan air untuk injeksi. Apabila semua bahan dicampur, maka yang terjadi ialah seperti ini. Sungguh penemuan yang sangat hebat. Saya bangga dengan penemuan yang saya buat. Dan juga saya harap negara juga bangga dengan penemuan ini. Dan juga sudah membayangkan dapat mengharumkan negeri ini di mata dunia. Tapi semua yang saya lakukan dianggap bajingan oleh mereka.
pada suatu ketika pemerintah sangat gencar-gencarnya untuk segera melakukan program vaksinasi massal. Tentunya dengan bekal vaksin Saya Tentrem ini, saya harap dapat membantu masyarakat di seluruh dunia. Di luar perkiraan, mereka yang saya anggap malaikat mendadak seperti anjing, penjilat semua. Vaksin Saya Tentrem dituduh palsu dan tidak dapat rekomendasi dari WHO. Ini sungguh aneh. Bagaimana bisa ide gagasan anak bangsa dimatikan sendiri oleh bangsanya? Oke, jadi ini yang dinamakan permainan bisnis. Kalau begitu, saya akan ikut di permainan. Entah dianggap pahlawan atau pecundang, saya tidak peduli. Saya hanya ingin berpesan, terus berjuang dan jangan takut menghadapi segala macam peristiwa kehidupan ini. Tuhan selalu menyertai kita sampai kapanpun.